اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد وسرور، وأحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan dalam hati bercampur dengan kesedihan. Mengapa kita gembira? Karena pada hari ini kita kembali kepada fitratul Islam. Mengapa kita gembira? Karena baru saja kita berhasil memenangkan perjuangan melawan hawa nafsu. Dan mengapa kita sedih? Karena ada orang-orang yang ingin sholat Idul Fitri bersama kita pagi hari ini, tetapi ada yang lebih cepat daripada keinginan. Faiza jaa ajaluhum, apabila ajal telah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak dapat dimajukan walau sesaat. Ada orang-orang yang wajahnya masih terbayang dalam benak kita, senyumnya masih terbayang di mata kita, tapi nanti saat kita pulang ke rumah, dia sudah tidak lagi bersama kita.
Selama ini kau genggam tangannya, selama ini kau mintakan ampun maafnya, selama ini kau cium tangannya, tapi dia sudah tidak lagi bersama kita. Kemana dia sekarang? Dia sudah berada di tempat lain dan tidak akan kembali lagi bersama kita. Ini hari yang bercampur aduk dalam hati seorang muslim, antara senang dan sedih. Tak ada yang dapat mengusir kesedihan selain daripada takbir. Maka dia pun agungkan agama Allah. Dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terbenam matahari sore kemarin dan terlihatlah hilal Syawal, maka berarti berpisahlah kita dengan Ramadan yang di dalamnya ada sholat tarawih. Berpisahlah kita dengan Ramadan yang di dalamnya ada satu malam yang apabila kita beramal pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dia pun meninggalkan kita. Apakah dia akan kembali lagi tahun depan? Insya Allah dia akan kembali lagi tahun depan. Tapi apakah kita akan berjumpa dengan dia lagi tahun depan? Tidak ada jaminan. Maka oleh sebab itu Ramadan tahun ini bisa jadi menjadi Ramadan terakhir bagi kita, dan sholat Idul Fitri kita pada hari ini bisa jadi menjadi sholat Idul Fitri kita yang terakhir. Oleh sebab itu yang harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu nilai-nilai Ramadan yang harus kita lestarikan di kehidupan di masa yang akan datang. Ramadan berakhir, tapi kehidupan belum berakhir. Masih ada Syawal, masih ada Zulqa'dah, masih ada Zulhijjah, masih ada Muharram. Sampai kapan? Wala tamutunna, jangan sampai kau mati illa wa antum muslimun, selain daripada agama Islam. Banyak sekali nilai-nilai Ramadan, sebanyak hikmah 700.000 kali lipat, bahkan lebih. Tapi pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan 4 saja. 4 nilai Ramadan yang mesti kita bawa, mesti kita lestarikan dalam berkehidupan berbangsa, beragama, berkehidupan sosial. Adapun 4 itu antara lain, yang pertama, Ramadan menanamkan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Ramadan kita tidak boleh makan. Setiap Ramadan kita tidak boleh minum. Padahal makanan itu halal, padahal minuman itu halal, tapi kau tahan selama 30 hari. Maka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita bawa sampai keluar Ramadan. Kalau takut kepada Allah, maka penguasa tidak akan berbuat zalim. Kalau takut kepada Allah, maka perempuan tidak akan membukakan aurat rambutnya di depan lelaki yang bukan mahramnya. Kalau kau takut kepada Allah, maka laki-laki tidak akan menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Karena lebih baik menyentuh batu yang terbuat dari api neraka daripada menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau takut kepada Allah, maka lidah ini senantiasa bertakbir, bertahmid, beristighfar, bersolawat, agungkan nama Allah. 30 hari ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, dan takut. Takut kepada atasan. Atasan akan pergi, atasan akan mengantuk, atasan akan tertidur. Takut terhadap pengawasan alat elektronik, kamera, CCTV. Ia akan mengalami korsleting, mengalami kerusakan. Tapi kalau kamu takut kepada dia, siapakah dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah mengantuk dan dia tidak pernah tidur. Oleh karena itu, rasa takut itu mesti kita tanamkan dalam hati kita. Apa makna Ramadan merasuki ke dalam diri? Yaitu rasa takut itu kita bawa sampai keluar Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Adapun nilai Ramadan yang kedua yang mesti kita bawa sampai keluar Ramadan, yaitu rasa peduli terhadap orang lain. Takut kepada Allah, hablum minallah. Tapi hablum minallah tak cukup begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, duribat 'alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia itu senantiasa dihinakan,
manusia itu senantiasa direndahkan dimanapun dia berada. Tapi ada orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dia yang senantiasa menjalin hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Maka selama 30 hari ini, 30 hari kita merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Kita merasakan lapar, kita merasakan haus. Apa makna puasa itu? Ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selama 30 hari kita berlapar-lapar, kita haus. Apa makna Ramadan merasuki? Apa makna Ramadan menyentuh dalam diri? Yaitu maka ringan tangan untuk berbagi. Kalau sampai puasa baru sampai ke lambung, maka tidak membuatnya murah hati untuk berbagi ke orang lain. Oleh karena itu, nilai berbagi perlu kita bawa sampai keluar Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, nilai Ramadan yang ketiga mesti kita bawa keluar Ramadan adalah 30 malam kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tahajud, ditutup dengan sholat witir. Apa maknanya? Maknanya senantiasa kita diajarkan untuk memakmurkan masjid. Selama bulan Ramadan, masjid ramai dengan suara takbir, tahmid, istighfar, sholawat. Tapi ketika keluar, dia berakhir dengan kesepian, kesunyian, kembali seperti semula. Ini bukan berhasilnya Ramadan. Berhasilnya Ramadan bukan yang masjid yang ramai ketika malam-malam Ramadan. Berhasilnya Ramadan bukan ketika orang yang ramai ketika di 10 malam Ramadan terakhir. Tapi bukti berhasilnya Ramadan adalah kita memakmurkan masjid dengan sholat-sholat berjamaah. Nabi SAW adalah orang yang sangat lembut tutur katanya, sangat lembut hatinya, sangat lembut lidahnya. Tapi ketika masjid kosong, Rasulullah marah. Apa kata Nabi? La yantahiyanna, mereka yang tidak datang ke masjid. La yantahiyanna, berhenti, jangan ulangi lagi. Bagaimana kalau mereka ulangi lagi? Mereka biarkan masjid itu kosong. Kau harrikanna alaihim buyutahum, maka akan aku bakar rumah mereka. Begitu tegasnya Nabi SAW. 30 malam kaki kita dijinakkan untuk melangkahkan ke masjid. 30 malam kita dipanggil untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat witir. Hendaklah senantiasa kita memakmurkan masjid. Sampai-sampai dikatakan Nabi SAW, seandainya satu kampung itu membiarkan masjid itu kosong, sampai-sampai masjid kosong, dia bangun dengan bangunan yang kokoh, dia bangun dengan bangunan yang cantik, dia bangun dengan ornamen-ornamen yang indah, tapi dia biarkan masjid itu kosong, istahwaza alaihim syaitan. Satu kampung itu dikutuk dan dikuasai oleh setan. Tidak ada yang menjadikan setan sebagai kawan. Setan adalah lawan. Oleh karena itu jangan sampai setan merasuki ke dalam diri kita. Tidak hanya untuk menutup pintu setan dengan mengucap istighfar, tidak hanya menutupnya dengan mengucap a'udzubillah, tapi salah satu cara menutup pintu setan masuk yaitu dengan memakmurkan masjid, dengan sholat berjamaah di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun nilai yang keempat yang perlu kita bawa sampai bulan Syawal dan sampai seterusnya, yaitu menyambung silaturahmi. Selama 11 bulan kita sibuk, tapi ketika di bulan Ramadan kita bertatap muka hampir tiap malam dengan tetangga, dengan sahabat, dengan kerabat, dengan tetangga, bertatap muka di dalam masjid, bukan bertatap muka di kedai kopi, bukan bertatap muka di tempat-tempat hiburan, tapi bertatap muka di rumah Allah dalam keadaan suci. Saat itu menikmati saat-saat berqiyamul lail, menikmati saat-saat mengulang khataman Al-Quran. Maka nilai silaturahmi yang sudah terjalin jangan sampai diputuskan. Bagaimana dengan orang yang banyak ibadahnya? Bagaimana dengan orang yang banyak sedekahnya, tapi dia memutuskan silaturahmi? Sampai-sampai Nabi SAW dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan
Apa yang dia putuskan? Qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Maka pada hari yang suci, pada hari yang fitrah, pada hari yang kembali kepada Islam ini, kita semua tidak segan untuk mengulurkan tangan, berjabat tangan. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim yang taqiyani, berjumpa, fayatasawfahani, mereka berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa keduanya. Qabla ayyaftariko, sebelum mereka berpisah. Dalam hadis lain dikatakan, man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, au yunsalahu fi asarihi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah ia menyalin silaturahmi. Oleh sebab itu, jangan sampai kita putuskan silaturahmi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Syawal artinya peningkatan. Syawal artinya istiqomah. Syawal artinya ada yang lebih baik lagi. Kalau ada orang yang mengatakan Ramadan itu berat, benar. Tapi ada yang lebih berat, yaitu Syawal. Banyak orang yang sanggup berqiyamul lail di bulan Ramadan, tapi tak banyak yang sanggup melaksanakannya di bulan Syawal. Banyak orang yang sanggup puasa di bulan Ramadan karena orang lain puasa, tapi tak banyak yang sanggup melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa berhasil Ramadan hanya karena merasa amal kita yang banyak, tapi ukurlah dengan apa yang akan terjadi nanti setelah Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Syria. Allahumma ansur mujahidin min masyariqil ardi illa magharibiha. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin amma
عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.